Oke, selamat pagi. Ya, di video kali ini akan dijelaskan tentang eh, pengenalan tentang pemrosesan paralel, definisi dan aplikasi pemrosesan paralel. Oke, adanya superkomputer zaman sekarang itu seperti apa sih gitu ya? Artinya, apakah satu komputer dengan kecepatan super duper tinggi? Enggak gitu ya. Tapi lebih ke banyak komputer hebat yang bekerja secara paralel gitu ya. Artinya pemrosesan paralel di server IBM membentuk ya, untuk membentuk sistem superkomputer. Superkomputer yang disebut zaman sekarang itu adalah yang bekerja secara paralel. Nanti arahnya ke uh, ini ya, grid computing juga gitu ya. Ada istilahnya itu, nanti kita jelasin juga ke depan. Dan arahnya nanti ke quantum computing juga gitu ya, itu masa depan ya. Seperti itu. Di sini pemrosesan paralel ya, teknik menduplikasi unit fungsi untuk mengoperasikan tugas sinyal data yang berbeda secara bersamaan ya. Itu. Jadinya beda dengan batch processing. Kalau batch processing itu ya dikerjakan secara serentak gitu. Tapi kalau parallel processing itu dikerjakan secara sekaligus gitu ya. Jadinya parallel processing yang kita mungkin perumpamakan di dunia nyata itu ya supermarket gitu ya. Ini misalnya kalau kasirnya satu, pelanggannya 5 gitu kan berarti 5 orang ngantre gitu ya. Coba kasirnya 5 berarti satu orang masing-masing semua dapat satu orang dan selesainya bisa barengan gitu kan ya. Barengan atau yang belanjanya paling banyak lah selesai semua 5 pelanggan itu durasi dari memproses yang belanjanya paling banyak kan gitu ya. Kalau misalnya ada 5 orang 5 kasir gitu ya gitu, seperti itu ya. Ada tugas bisa sama, ini melakukan pemrosesan yang sama untuk sinyal data yang berbeda pada unit fungsi dan duplikat sesuai dengan tujuan itu ya. Misalnya, itu memproses transaksi belanja gitu misalnya contohnya tadi ya. Itu jadinya pemrosesan paralel ini kekinian banget gitu. Ini misalnya kalau sekarang kan ini ya, kalian mau bikin aplikasi secanggih Tokopedia dan jalan di laptop kalian, tapi apa namanya, hanya memproses satu transaksi mungkin bisa gitu ya. Jadi, tapi yang hebat dari aplikasi besar seperti Tokopedia itu, ya saat kita ngomong ini ada yang belanja, nggak dengan satu orang, tapi bisa ribuan orang gitu kan ya. Jadi gimana sih cara memproses banyak request seperti itu. Ada yang cuma lihat-lihat doang, nggak belanja gitu. Itu pun jadi beban server gitu. Ya, gimana caranya ya mendesain pemrosesan paralel. Ini nyambungnya ini juga ke cloud computing sebenarnya. Jadi banyak sekali yang di sana ya. Apa namanya? Itu jadinya beda banget ini ya. Apa namanya? Jadi mungkin zaman tahun ke depan mungkin orang bilang ini kalau sekarang kan mending rakit PC gitu. Kalau zaman tahun sekian mending sewa cloud computer gitu ya misalnya. Gitu langganan cloud computing gitu misalnya seperti itu nanti misalnya orang ngomong gitu ya. Jadinya misalnya ada yang sewa ini ya, sewa komputer canggih dengan per bulan misalnya 50.000 mungkin lebih hemat daripada bayar listrik untuk PC yang wattnya tinggi gitu misalnya. Kalau saya sendiri kurang setuju dengan merakit PC karena justru beban listriknya lumayan gitu, apalagi yang kedip-kedip gitu kan ya. Jangan merasa offense bagi para gamer gitu. Itu pendapat pribadi saya. Oke, ya, karena listrik makin hari makin mahal ya. Oke, itu ini desain pemrosesan paralel seringkali berisi banyak output yang menghasilkan throughput, ya, hasil yang lebih tinggi daripada tidak paralel gitu ya sana. Jadinya hasilnya lebih banyak gitu ya. Karena yang memproses juga lebih banyak gitu. Jadinya prosesor sekarang misalnya 3 GHz itu misalnya itu sebenarnya bisa memproses lebih dari yang sekedar kita lakukan sehari-hari ngetik ya, pakai Excel dan sebagainya, tapi banyak yang nganggur. Itu adalah fungsinya. 64 bit sekarang arahnya banyak aplikasi dikonversi menjadi pemrosesan paralel tanpa sepengetahuan kalian gitu ya. Ini misalnya gini tuh, ini contoh, ini slide yang saya bikin zaman dulu. Kalau slide saya yang lama-lama tuh masih ada memes-nya gitu. Saya dulu hobi banget main gagan gitu ya.
Nah, misalnya ada orang dikasih kerjaan 4 kerjaan gitu ya, jadi bisa lembur di kantor gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada temennya 3 orang yang mau bantu, ya ini apa namanya ya selesai gitu ya, selesai ininya. Ya 4 kali bayar lembur, tapi mungkin belum tentu gitu ya. 4 kali lembur tapi lemburnya lebih sebentar. Ya, mana yang itu lebih bagus? Atau mungkin justru nggak lembur setelah jadi 4 orang gitu, beda-beda. Itu ya, ini jokes aja gitu. Oke, itu ininya pemrosesan seri. Pemrosesan seri di sini ya rumusnya pertimbangan unit fungsi misalnya F0, nah ada 3 tugas ya, T0 sampai T1. Waktu yang diperlukan untuk memproses fungsi V0, F0 ya. Proses tugas-tugas tersebut adalah T0 sampai T2. Jika ketiga tugas secara berurutan, maka sudah diperlukan ya T0 tambah T1 tambah T2. Jadi ini persis perumpamaannya bisa kita lakukan dengan ini ya. Apa namanya kasir tadi gitu ya. Jadi misalnya ada yang belanja cuma beli rokok gitu, misalnya ada yang cuma dan beli banyak mie instan. Terus terakhir banyak beli cemilan dan berbagai variasi cemilan gitu. Ya, jadinya itu semua nggak sehat ya belanjaannya. Oke, itu ya lagi perokok jangan merasa teroffense. Oke, itu di sini jadinya semua urutan itu ya, semua waktu yang diperlukan untuk memproses 3 itu adalah total waktu yang diperlukan. Nah, gimana kalau paralel? Ya paralel di sini ya dengan multiplikasi unit fungsi kedua salinan lainnya F ya waktu agregat dikurangi menjadi maksimal. Ya, ini nilai maksimal daripada ini. Misalnya yang paling banyak ngabisin waktu di sana adalah yang belanja aneka cemilan ya, aneka cemilan. Kalau yang mungkin mie instan tadi banyak tapi ya misalnya mie gorengnya 5, mie sotonya 4, jadinya total sebenarnya hanya 6 variasi gitu. Tapi kalau cemilan mungkin 20 variasi. Jadinya nyikan barcode-nya lebih banyak gitu ya. Kenapa saya gini tahu banyak tentang kasir karena dulu saya waktu kuliah S3 di Jepang tuh sempat ini ya kerja part time di supermarket gitu. Ya, jadinya banyak banyak belajar dari sana juga untuk tentang data mining macam-macam gitu ya. Itu. Oke, kalau diceritain panjang gitu ya. Ini mungkin kalau di kuliah ini ada yang mau sharing pengalaman kuliah di Jepang dan hidup di Jepang juga bisa sama saya juga gitu ya. Kayak itu selain sama Prof. Fasak sama Bu Budi juga ya sama. Jadi semua yang S3 di PSTI ini lulusan Jepang ya sementara ya, tapi nanti ada 2 lulusan Korea dan 1 lulusan Taiwan dan 1 lulusan UI Indonesia gitu ya. Kayak itu macam-macam ya. Itu di sini nilai maksimal ya. Jadi jauh lebih singkat ya waktunya ya. Beban komputasinya ya kalau zaman dulu mungkin lebih berat paralel, tapi kalau zaman sekarang emang multi core, jadinya emang komputer itu didesain untuk melakukan pemrosesan paralel, jadinya nggak tambah berat gitu ya sana. Itu. Nah, tapi kalau cuma gini kan sederhana banget pemrosesan paralel kesannya gitu ya. Jadinya di sini yang nanti bikin ribet adalah pipelining, ya, fungsi-fungsi dari message passing interface yang akan kita bahas pertemuan depan ya. Jadi persamaan elemen pemrosesan data yang terhubung secara seri di mana output elemen dan input dari elemen berikutnya gitu ya sana. Ini pipeline itu sambung menyambung gitu. Jadinya nggak mesti paralel itu benar-benar 4, tapi mungkin ada yang diproses secara seri, dilanjutkan dengan paralel, lagi diserikan, diparalelkan, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit, dan seterusnya gitu sana ya. Yang sering dieksekusi secara paralel atau dengan cara diiris waktu. Sejumlah penyimpanan buffer ya sering dimasukkan antara elemen-elemen gitu ya sana.